Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun juga. Percayalah bersama dengan Tuhan, kita dimampukan melewati berbagai macam perkara demi perkara. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita tunduk kepala, satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menyentuh kami, menjamah kami, agar seluruh hidup kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dalam sehari ini maupun hari-hari ke depan, kami senantiasa menemukan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Biar hidup kami makin diperbarui di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ditanya, maukah engkau jadi orang kaya? Ya, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya nggak akan mikir panjang. Spontan saya akan menjawab, mau, sangat mau. Karena memang dari kecil, saya selalu berdoa kepada Tuhan, meminta, Tuhan jangan beri aku kemiskinan. Ya, karena miskin itu menyakitkan. Walaupun mulut saya tidak berkata, Tuhan saya minta kaya. Tetapi ketika mulut saya berkata, memohon, Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan. Karena miskin itu sangat menyakitkan. Itu berarti saya tidak menolak yang namanya kaya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara juga sama kan? Terkadang pikiran kita berkaitan dengan kaya. Itu biasanya tertuju pada yang namanya materi atau harta benda. Bisa menuju pada rumah yang megah, menuju pada fasilitas mobil yang bermerek tentunya, menuju pada properti, tanah misalnya, dan mungkin masih ada banyak aset yang lain. Namun, maksud firman Tuhan dengan istilah kaya itu tidak merujuk pada harta benda. Bapak, Ibu, dan saya diyakinkan oleh firman Tuhan sepanjang hidup kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dipeliharanya. Lalu apa yang dimaksud dengan kaya? Dalam bacaan kitab Amsal, ini mengawalinya dengan kata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Dan ini kontras dengan anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Artinya apa? Hikmat, kebijaksanaan
itu adalah aset kekayaan terbesar di dalam Tuhan. Setiap orang pasti mendambakan untuk punya kekayaan. Apalagi orang tua pasti mengharapkan anaknya kelak menjadi pribadi yang mapan. Ya, orang Jawa berkata, dadiyo uwong. Artinya apa? Dadi uwong yang genah. Genah pekerjaannya, genah kelakuannya, genah nama baiknya, genah dengan budi pekerti dan lain sebagainya. Aset terbesar harta kekayaan adalah ketika ada hikmat kebijaksanaan. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan kalau orang tua tidak menurunkan keteladanan kebijaksanaan bagi anak-anaknya? Itu berarti harapan orang tua supaya anak-anak dipenuhi dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan tentu harus diawali dari contoh perilaku orang tua yang diturunkan kepada anak-anak lewat pengajaran, didikan, dan keteladanan. Alkitab memberitahu anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Tetapi anak yang bebal akan mendatangkan kedukaan air mata bagi ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Ibu bapak, maukah bapak ibu dan saya kaya? Artinya kaya dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Dan biarlah hikmat yang kita temukan karena kedekatan dengan Tuhan, kita wariskan kepada generasi anak cucu kita. Lalu yang kedua, ini berbicara soal karakter atau hidup benar. Ayat yang kedua berkata, harta benda yang diperoleh dengan fasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Artinya apa? Ketika seseorang mengais rezeki, bekerja keras, menghidupi diri, tetapi kalau jalan hidupnya itu di luar Tuhan, di luar kebenaran, maka Alkitab menjelaskan tidak berguna, tersapu angin, kosong, nihil. Direwangi bangun pagi, ya, tangi esok itu kalau bahasa Jawa. Jam 4 sudah bangun, bahkan ada yang bangun jam 2. Dari buka mata pagi jam 2 sampai nanti malam hari, bisa sampai jam 12. Seseorang bisa banting tulang. Tetapi apa gunanya jikalau hasil jerih lelah yang didapatkan ternyata di luar maksudnya Tuhan. Hidupnya tidak melekat kepada Tuhan. Jalan orang fasik hasilnya adalah tidak berguna. Tetapi kebenaran akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, karakter seperti apakah yang telah kita bangun dalam pribadi kita sendiri atau kepada generasi anak cucu kita? Mari kita membangun karakter generasi anak cucu kita dengan karakter-karakter ilahi. Sehingga apa yang mereka perjuangkan tidak berakhir dengan yang namanya sia-sia. Kemudian berikutnya, yang ketiga, berbicara tentang pemeliharaan tangan Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu, ini janji firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak cucu yang takut akan Tuhan dibiarkannya hidup meminta-minta. Itu kata pemazmur. Dan ini pun juga dicatat dalam kitab Amsal bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar hidup dalam kelaparan. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu dan saya hidup dekat dengan pribadi Allah, hidup berpegang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kehendak dan rencananya, sesulit apapun hidup kita, semenderita apapun kehidupan kita,
seberat apapun kehidupan ke depan. Percayalah Bapak, Ibu, dan saya, dipeliharanya dari awal sampai akhir. Kita dicukupkannya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah kekurangan. Itulah harta terbesar dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, yakni janji firman Tuhan. Kemudian berikutnya, apa berkat kekayaan itu? Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Artinya apa? Ketika Bapak, Ibu, dan saya telah berhasil mencetak generasi berikutnya, anak cucu kita, menjadi pribadi yang berkarakter dalam Kristus, menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat, ini akan menghasilkan generasi yang penuh dengan kegigihan, penuh dengan ketekunan dalam bekerja. Tetapi berbeda dengan anak yang malas. Ketika orang lain pada musim panen, mereka bergembira dengan berkat-berkatnya. Tetapi bagi anak pemalas pada waktu panen, mereka tidur dan justru dibuatnya malu. Bapak, Ibu, dibutuhkan ketangguhan, ketekunan di dalam berkarya. Karena di balik ketekunan dan ketangguhan tersebut menghasilkan perkara besar, berkat besar di dalam nama Tuhan. Walaupun mungkin nampaknya kecil, kok jumlahnya kecil yang didapatkan. Tapi ingat, perkara yang namanya kecil, tapi ketika Tuhan yang menaruh di tangan Bapak, Ibu, dan saya, dan kita mempercayakan yang kecil tersebut ke dalam tangan Tuhan kembali, percayalah, itu akan memenuhi segala kebutuhan kita yang nampak besar. Jadi seberapapun berkat yang Tuhan terima dari Tuhan, sekecil atau sebesar apapun berkat yang kita terima dari Tuhan, ingat, saat itu kita taruh di tangan Tuhan, dan itu datangnya dari Tuhan, akan menghasilkan perkara besar. Yang kecil bisa memenuhi kebutuhan yang besar. Karena Bapak, Ibu, dan saya punya Allah yang besar. Mau kaya? Mau tentunya. Mari kita senantiasa hidup dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Kita berikan teladan kepada anak-anak. Kita didik mereka. Dan pada akhirnya mereka pun akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat di tangannya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk janji firman-Mu. Ampuni kami jikalau kami sering kali lupa akan janji firman Tuhan. Kadang kami hanya fokus bahwa yang namanya kaya itu berarti berlimpah dengan harta benda. Namun hidup setiap hari yang penuh dengan kecukupan, sesungguhnya itu sudah menunjukkan pada kekayaan. Janji firman Tuhan yang ya dan amin, itu pun merupakan kekayaan bagi kami. Karena sepanjang hidup kami, ada Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang teguh dan tangguh dalam Tuhan. Terus berkarya sampai akhir waktu tiba. Dan kami percaya setiap karya yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan berakhir dengan kesia-siaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Bina Iman, renungan Bina Iman pagi ini. Yang sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan berkati. Biarlah iman kami terus tumbuh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap melekat dengan Tuhan.